Ini terinspirasi seri belajar meditasi kali ini dengan pertanyaan, bagaimana pendapat Kak Andreas tentang alam semesta ini satu. Kita sebenarnya merupakan perpanjangan tangan dari semesta, dan semesta dan kita adalah saling terhubung. Dan bagaimana hubungannya dengan yang orang sering sebut law of attraction atau hukum tarik menarik? Jawabannya ya, sederhana. Ya, jawabannya hanya ya. Jadi pertama, kita memang adalah perpanjangan tangan dari semesta. Mau kita lihat dari yang paling kasar juga akan terbukti. Misalnya di dalam nasi yang kita makan terkandung padi, sudah jelas dong. Dan dari padi juga terkandung tanah, air, pupuk berarti hewan, berarti terkandung hujan berarti terkandung, kalau nggak ada hujan tidak ada pengairan yang baik karena airnya nanti ada dari hujan salah satunya, berarti terkandung langit, terkandung oksigen, terkandung nitrogen dari berbagai macam-macam, dan bahkan lintas atmosfer sampai lintas planet. Kemudian juga terkandung semangatnya Pak Tani dan lain sebagainya. Intinya kalau kita lihat dengan mendalam, di dalam badan kita pun terkandung seluruh alam semesta. Di dalam makanan yang kita makan terkandung seluruh alam semesta. Itu dimensi yang paling kasar. Dimensi yang lebih halus misalnya pikiran. Tentu pikiran-pikiran kita terkandung dari guru-guru kita. Baik itu guru spiritual, termasuk guru SD, SMP, SMA, TK, playgroup. Kemudian juga terkandung buah-buah pikiran, perasaan dari sistem genetik maupun sistem pendidikan dari orang tua kita. Nanti juga orang tua kita dari kakek nenek, buyut moyang, budaya, misalnya ada budaya Jawa, budaya Tionghoa, budaya Batak, budaya macam-macam ya, Flores, Papua, tergantung inter-ar, saling terhubung. Misalnya tetangga kita orang Papua juga nanti ada kita terpengaruhi budaya Papua meskipun sedikit. Misalnya tetangga kita makan sagu. Nah, makan sagu itu kita pernah dicicip makan sagu dan merasakan nikmatnya makan olahan sagu. Itu sudah kita terinfluence budaya. Dan itu terkandung dengan sangat indah. Demikian budaya nenek moyang itu terkandung dan terus. Kalau kita lihat ya, manusia pertama itulah macam-macam sistem manusia pertama. Manusia pertama juga tidak ada kalau tidak ada hewan, tumbuhan, dan penciptaan alam semesta ini. Itu kalau kita berpikir dari yang halus. Berpikir dari yang kasar, kita adalah satu. Berpikir dari yang halus, kita adalah satu. Apalagi berpikir dari yang paling rahasia tapi paling jelas, yaitu kesadaran sejati. Siapa yang mengamati seluruh perubahan kasar dan halus? Siapakah aku yang mengamati? Siapakah kesadaran yang menyadari semuanya ini? Ini kalau kita cari ke dalam, tidak akan pernah kita bisa temukan satu substansi yang konkret. Tidak ada kesadaran, itu tidak ada bentuknya, tapi seperti langit yang luas. Tapi meskipun seperti langit, dia tidak ampang atau cuma kosong doang, itu enggak, tapi dia penuh, ada satu daya hidup di situ. Buktinya kita bisa melihat, mendengar, merasakan. Yang melihat, mendengar, merasakan ini bukan mata ya, mata dicungkil, dia matanya. Kalau kita mencungkil mata, matanya ditaruh di meja, matanya itu tidak melihat. Nah,
apa yang membuat mata melihat? Nah, itu salah satunya kesadaran. Nanti kesadaran juga bercabang-cabang, tapi hakikat kesadaran kita itu kosong seperti langit, tapi di mana-mana sebenarnya. Tidak memiliki batas ruang waktu. Bukan bukan kayak ada bentuk kayak roh gitu ya, kayak Casper roh itu dia masih halus. Nah, demikian kita melihat kesadaran kita itu kosong, tapi di mana-mana, dan tidak di mana-mana tapi di mana-mana. Itu susah dijelaskan karena dia melampaui ruang waktu, dan ini sangat nyata nih, memang bisa kita alami sekarang, itu sangat alamiah, dan itu pun menyatu. Berarti kesadaran menyatu, halus menyatu, kasar menyatu. Nah, demikian terkait dengan law of attraction. Law of attraction itu cabang dari hukum alam yang lebih dalam. Law of attraction kan hukum tarik menarik, kita seperti magnet gitu ya. Nah, yang lebih dalamnya lagi adalah hukum sebab akibat. Jadi bukan cuma kita menarik, tapi kita tarik menarik gitu. Sebab akibat itu bukan satu arah menarik, tapi kita saling sut gitu ya, sebab akibat. Hukum sebab akibat itu kalau dilihat dengan lebih sempit adalah hukum tarik menarik. Tapi itu tetap benar ya. Jadi meskipun itu versi sempitnya, tapi tetap benar, dan hukum sebab akibat lebih benar lagi. Nah, hukum saling mempengaruhi ya, sebab akibat itu salah satunya saling mempengaruhi, benar juga. Jadi ya, apakah ada hukum tarik menarik? Ya ada, karena itu bentuk kecil dari hukum sebab akibat. Nah, kemudian bagaimana? Apakah bisa nih kita saling mempengaruhi antar gumpalan satu sama lain? Ya bisa banget dong, baik itu kasar, halus maupun kesadaran. Jadi ya, seluruh ilmu-ilmu yang dipelajari, bersyukur, memancarkan vibrasi yang baik, melakukan karma yang baik dengan penuh kesadaran, memberikan doa-doa baik, meluaskan perspektif, semoga semua makhluk berbahagia. Tentu itu hal-hal yang mulia dan baik dan tidak sia-sia, karena itu seperti seumpama anggaplah ada sebuah danau. Danau itu kita kasih tinta merah atau kasih pewarna merah. Pasti danau itu dikasih pewarna merah, danaunya cukup terpengaruh ada warna merah, meskipun setipis apapun. Pewarnanya dikit ya dikit, pewarnanya banyak ya banyak. Semakin dalam realisasi kita akan kebenaran, ya semakin dalam pewarnanya makin banyak. Semakin kita biasa ya semakin tipis, tapi tetap mempengaruhi. Jadi tidak pernah ada doa yang sia-sia. Satu kali doa, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua diberkahi oleh Tuhan, tidak pernah sia-sia. Oke, semua bagus banget. Terima kasih dan berkah mengalir selalu.